pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan kembali dan dasar perenungan kita terambil dari kitab Matius pasal 6 ayat 5 sampai 6. Demikian firman tertulis. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, menjadi manusia yang saleh dan taat beribadah adalah baik dan luhur. Menjadi seorang yang saleh, berbuat luhur dan menjadi orang baik merupakan panggilan bagi setiap orang yang percaya. Namun, apakah kesalehan itu memiliki kualitas yang sama? Oh, belum tentu. Pada faktanya, begitu banyak kesalehan yang ditampilkan hanya untuk mendapatkan pengakuan dan pujian. Oleh karena itu, penting bagi setiap kita untuk memikirkan dan merenungkan kesalehan yang kita tampilkan. Apakah kesalehan itu lahir dari motivasi yang benar ataukah lahir dari keinginan mendongkrak status sosial? Saudara, dalam Matius pasal 6 ayat 5-6, sebagaimana kita telah baca, Tuhan Yesus sedang mengalami gejala serupa, yakni kesalehan yang palsu. Masyarakat yang saat itu disapa orang Farisi menerapkan praktik berdoa dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Tujuan dari ritual doa mereka supaya dilihat orang. Mereka ingin membangun kesan orang atas diri mereka sebagai sosok yang religius, taat beribadah, saleh, bermoral. Setelah pencitraan itu berhasil, justru mereka tidak takut lagi melakukan apapun karena perbuatan mereka seolah sudah benar walaupun sesungguhnya tidak benar. Dari lahirnya ketidakselarasan antara kesan dan kenyataan, muncullah yang disebut dengan kemunafikan. Saudaraku yang terkasih, Yesus menyampaikan bahwa praktik kesalehan akan menjadi berbahaya ketika tujuannya diarahkan untuk pemuliaan diri sendiri. Inilah yang dilihat dan dikritisi oleh Yesus. Memberi sedekah, berpuasa, dan berdoa adalah praktik ibadah yang baik dan sangat baik. Namun apa yang terjadi? Ternyata dapat kehilangan makna yang paling mendasar. Ini bukan lagi ibadah, melainkan kesalehan palsu. Mengapa bisa palsu? Ya, sejatinya ibadah itu ditujukan kepada siapa kita beribadah, yaitu kepada Tuhan. Ibadah itu adalah tindakan kita sebagai abdi atau hamba Tuhan dan semua bermuara kepada Dia. Benar, Yesus di awal mengingatkan kita agar terang kita bercahaya di hadapan orang. Tetapi lihatlah tujuan akhirnya, agar kita memuliakan Bapa yang di sorga. Saudara, jika kita saat ini rajin melakukan praktik peribadatan, Yesus memanggil kita untuk mengembalikannya pada hakikatnya. Praktik ibadah atau kesalehan itu harus melalui jalan yang senyap. Ibadah itu didedikasikan hanya untuk Tuhan dan tidak kelihatan tetapi dilihat oleh Sang Maha Melihat. Ibadah itu dilakukan dengan kerendahan hati, ketulusan dan ucapan syukur. Oleh sebabnya tidak perlu dipamerkan, bahkan harus disembunyikan karena Bapa yang tersembunyi itu juga bisa mengenalnya. Saudaraku yang terkasih, dengan melakukan kesalehan yang diajarkan Yesus, percayalah terang kita akan bersinar dari dalam.
Tidak perlu kita mengeksposnya. Terang itu yang akan membentuk secara langsung karakter kita, pola pikir kita, tutur kata, dan tingkah laku kita. Sehingga dengan sendirinya orang akan mengenal kita sebagai hamba Allah yang sejati. Bukankah dengan cara seperti itu kesaksian kita akan lebih efektif, otentik, dan dirasakan oleh banyak orang? Kesalehan kita tidak akan hilang lantaran kita tidak publikasikan. Sebaliknya, orang-orang yang bersentuhan dengan kita akan merasakan bahwa kita ini garam dan terang di dunia yang sedang kita alami. Saudaraku yang terkasih, mari menghidupi kesalehan yang sejati dengan mempraktikkan secara senyap segala praktik ibadah kita yang didorong dari hati yang mengasihi Dia dan memuliakan Dia. Menolong sesama, berbuat baik, dan melakukan praktik ibadah dengan berdoa, bernyanyi, dan sebagainya harus dilakukan dengan motivasi dan tujuan yang benar. Mari kita hidup untuk Tuhan dan biarlah semua hal yang baik yang kita lakukan hari ini pun semua terarah untuk mengasihi Tuhan. Mari kita hayati bahwa semua perjumpaan kita dengan siapapun hari ini merupakan perjumpaan kita dengan wajah Allah yang mengundang kita untuk berbuat baik, untuk mewujudkan cinta kasih kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, bentuklah hati kami sebagai seorang yang memiliki kehidupan yang saleh, yang sejati. Tolong kami agar kami menjadi orang-orang yang menampilkan terang dalam kesenyapan, sehingga terang kami itu, sinar kami itu terasa dan berbicara banyak bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Hari ini persiapkan hati kami untuk menyapa kehadiran Allah melalui kehadiran sesama kami. Izinkan kami mempraktikkan ibadah kami melalui kehidupan yang saling berbagi, hidup yang berbuat baik, dan mewujudkan segala kesalehan yang Tuhan inginkan. Ini doa kami Bapa, kami bersyukur untuk apa yang telah Tuhan lakukan bagi kami dan teruslah berkarya melalui kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.